semakin melakukan pelayanan Pak Jul, semakin luar biasa melakukan dua dosa. Itu cuma dosa mamon, ya kan, menipu dengan tentang uang, dan juga selangkangan Pak Jul. Dan capek Aku saya udah berjenuh tapi dia pelayanan kaget begitu. loh. Ini dari pernyataan Pak Karen sama Pastor Sarah mengatakan 90% pendeta-pendeta itu melakukan begitu. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan Pak Karen? Bisa dari pendeta besar aja lah, Gilbert itu juga ada kok. Dia kasusnya, buka aja Google, nomor BAP-nya ada kok, di situ dia dilaporkan ketika dia mau memperkos. Banyak loh. Makanya ketika kasus si Joshua Teo mau memperkosai saya, menggagai saya waktu itu, kan udah saya buktikan juga itu. Dia ada nggak dia benar-benar laporkan saya? Nggak ada. Justru yang ada Kamarudin. Tanya itu Kamarudin, ada nggak berkas saya masih sampai sekarang? Dia masih kuasa hukum saya loh, belum saya cabut itu surat kuasa itu. Banyak si Moses yang udah puluhan tahun ternyata semuanya speak up kok. Mereka ini tidak berani bicara Pak Jul, ya. Jemaat-jemaat yang diskandalin itu nggak berani bicara karena sanksi-sanksi sosial. Lihatlah, ketika saya membongkar tentang si Joshua Teo, yang ada malah diputarbalikkan cerita, katanya saya yang mau memperkosa si Joshua Teo. Model Joshua Teo itu badannya bungkuk, mukanya jelek, tonggos lagi. Suami saya aja yang almarhum aja gantengnya luar biasa. Masa jatuh banget di situ? Dia pendek loh. Kalau kalian pikir Joshua Teo tinggi, dia muka dia bandit juga, jalan dia kayak bencong. Iya kan? Saya pikir itu yang dari dulu saya bilang, saya pikir di Kristen ini saya paling bejat. Karena kalau dihitung-hitung perempuan Salomo kalah sama saya. Ternyata sampai hari ini saya masih mendengar isu-isu yang kayak begini kan, bingung saya. Jadi cuma semua pelayanan yang dibilang juba-juba pelayanan itu Pak Jul, Iya. asal biar tahu itu Nah, kena cuma lagi. topeng. Udah Sarah, ntar tak turunkan dulu. Kena lagi itu. Nih kalau nggak percaya tak screenshot ya. Ntar. Kena ini. Gara-gara tampilan foto. Aku kira Iya. masalah perempuan nih Pak Karen udah paling jago. Ternyata ada yang lebih jago. Haleluya. Itu tadi gara-gara foto Saya itu. sudah keliling Indonesia, Tuh. sudah rasa semua orang Indonesia sampai Cina. Tapi ternyata yang mengatakan diri pemuka agama lebih bejat ternyata. Ntar, Pastor, tahan dulu, jangan naik dulu ya. Jangan dinaikkan dulu, tunggu beberapa menit. Kena lagi. Tapi tidak semua begitu kan, Om Karen? Enggak semua. Tahan dulu ya, Pastor. Persen, Jangan buru naik. 99% iya. 99%. Begini loh, apa buat saya begini di Oh itu akun lain Bang Jul. Pak Karen ikut-ikutan lagi sama Efraim. Kalau begini loh, Jangan ikut-ikutan sebentar apa sama Efraim, Efraim, kau diam Pak dulu. Begini, syarat Tuhan itu Itu cuma akun 10%. lainnya Bang Jul, aman Bang Jul. Oh, akun lainnya ya. Oh, akun lain ini Pak, Ibu. Tuh nih, kena peringatan nih. Tuh. Nah, itu tadi. Kelihatan ya, tuh. Ini kalau saya biarkan kena ini ke akun ini, tuh. Ya, jelas ya ini. Nah, Iya, peringatan. jadi di situ. mereka ini sebenarnya kenapa mereka berlomba-lomba mengejar status pendeta, karena itu status paling nyaman untuk melakukan dosa tanpa harus mendapat apa ya namanya hukuman ya dari sanksi sosial. Itu tempat melakukan dosa yang terenak lah, yang teraman gitu. Karena ketika nanti ada yang mengata-ngatain dia, Bu, aku dilecehkan apa begini, nggak mungkin. Iya, ada yang belain. Jadi saya bilang 90-95% memang itulah isinya bersaingan. Makanya saya udah jijik gitu. Saya nggak suka ada di lingkungan Oten ini, Saya di lingkungan pelayan. sudah hampir Masa 5 sih tahun. ini Bunda Sarah Oten, Pak Karen kok Oten, kok sepertinya putus asa ini dengan Oten. Heran saya ini. Bukan putus asa, so.
Kan perubahan itu Muak, dari diri muak. masing-masing. Muak gitu ya. Iya muak. Kalau Muak kalau aja. kita udah capek koar-koar, kita udah capek berdoa, lantas hasilnya kayak begitu gimana Pak De? Kecuali kalau atau Pak De begini jual bakso lah. Udah setahun penuh jualan bakso nggak ada untung, minus terus. Gimana menurut Pak De? Iya, Bubar iya. apa lanjut? Bubar. Ya, Iya. iya. Udah gitu begini, yang membuat saya Jadi jenuh babi dan sarta muak. Yang membuat saya muak dan jenuh itu begini. Saya udah capek-capek jaga hidup, tapi orang di sekitar saya bajingan. Inter gue ikut-ikutan dianggap sama kan gitu. Gue nggak sama. Itu aja jadi males gitu. Ya keluarlah kita dari situ. Kita karena nggak mungkin mengubah orang itu. Ya, seperti Kita nggak bisa mengubah orang. Dan kita nggak bisa mengubah keadaan. Ya kita yang keluar. Gue prinsipnya gitu sih. Daripada gue lama-lama suntuk stresnya lihat orang begitu. Rasanya munafik kan. Kayak nggak sama dengan mereka. Itu sih. Kita sahadatin aja Bang Jul 2 orang ini. Ya nggak gitu juga. Kan udah dibilang kalau mau apa ibaratnya mau murtad, mau masuk Kristen jangan masuk Kristen. Percaya Yesus itu ya Tuhan, ya percaya Yesus aja Tuhan tanpa harus menjadi Kristen. Lah kenapa lu mau sahadatin gua? Enggak, nanti gua urus Pak Karen aja lah yang deket. Masih di Nabire Pak Karen. saya itu ya jujur ya, kalau mau ikuti ya, hawa nafsu, kedandingan saya udah muak. Saya pingin pindah agama, beneran. Karena kita itu berapi-api loh apa kerja di misi. Kalau ujung-ujungnya kita yang capek, mereka yang enak-enak bikin dosa, nggak ada yang negur, Tuhan juga diam-diam. Saya bilang, Tuhan, saya kok ditegur ulang-ulang nih. Pingin lagi dong saya bikin begitu, kok mereka aja bisa. Saya nggak bisa lagi, gimana sih? Kali-kali tempeleng mereka dong. Kita bayar iuran ini masalahnya. Kalau nggak bayar iuran sih nggak apa-apa. Justru karena itu loh ya, waktu apa ya, aku juga bingung ya. Saya masih pengen bikin juga loh, pengen pindah-pindah loh. Malas saya satu istri. Jangan. Aku sudah Jangan. kemarin tuh dikadalin juga Pak Karen. Nggak ceritain ya, itu ada pendeta namanya MPV Raja Wali itu. Pak Jul, aku mau ke Ponorogo, sahadatin dong. Gitu kan? Saya bilang begini, kamu di Jakarta, aku di Ponorogo, jaraknya jauh, udah aja kamu ke Donditan aja. Akhirnya disyaratkan oleh Kodondi kan. Nggak sampai berapa minggu gitu ya. Ternyata cuma cari-cari duit. Sampai Kodondi itu pusing kepalanya, dikit-dikit duit. Jangan sampai kalau berpindah agama, niatnya itu niat cari duit ya. Tapi niatnya itu karena keimanan. Nah itu loh. Karena nggak 1 kali 2 kali itu Pak Karen saya itu. Model-model kayak begitu. Doa saya Kalau juga Pak Karen sama Pak Karen. Saya juga waktu itu begitu. Tuhan, kenapa sih sampai saya katakan di publik juga. Sampai saya ngomongnya ini loh, karena memang hubungan saya sama Tuhan kan segitu dekatnya ya apa adanya kan. Saya bilang begini, Tuhan kau itu kenapa sih nggak bela aku? Kau kan tahu aku benar. Kenapa sih kau biarkan aku dihancurkan, kurang hancur apalagi? Aku rasa akulah yang paling meninggikan namamu lebih dari siapapun. Tapi kau biarkan aku dihancurkan. Kenapa sih Kezia itu nggak kau hancurkan sih mulutnya sampai ke pepeknya? Hancurkan ke tanpa sisa. Aku bilang gitu. Sampai begitu saya bilang loh. Saya udah jenuh. Sampai begitu saya ngomong ke Kena Tuhan. lagi nanti. Kena lagi nih nanti. Mister Sarah. Swipe. Mister Sarah. Kalau saya Nanti neraka Tutup sepi, dengan apa Mister telinga, Sarah. Sueb. Kalau saya Nanti begini neraka doa saya, sepi. Bu Sarah. Tuhan, kok kita di ladang misi nih loh, nggak dapat gaji loh, iya kan? Udah nggak dapat gaji, cuma dapat gaji makan itu pun harus bayar iuran, iya kan? Lah lantas mereka ini loh cuma makan uang iuran kita kok bisa senang-senang check in. Lah kok saya nggak bisa check in gimana sih? Tapi aku bener juga katanya Pak Disconnect udah disadatin aja nih 2 orang ini ya. Saya sampai begitu loh, saya bilang saya mau check in, sampai pernah sekali, betul Pak De. Saking saya jengkelnya itu kan, pas saya cair duit, ya saya carilah, paling bagus di mana ini. Saya cek semua, yang bagus, yang montok, yang pokoknya bilang itu sama saya. Acuan.
kok. Enak sekali saya bilang pendeta, Tuhan tidak tegur-tegur. Saya yang capek-capek di pedalaman. Oh, mau tegur-tegur saya ulang-ulang. Ah, udah nggak ada. Salomo aja masuk surga, saya bilang 1000 lebih istrinya kok. Saya cuma peletek saja kok. Saking jengkelnya beneran. Makanya. Kan kita capek berusaha. Makanya Pak Karen, makanya Pak Pendeta Superlin membela dia. Karena sebenarnya Pak Pendeta Superlin juga pengen dapat bagian. Oh, dapat Iya. fullnya. Iya. Ah. Coba Paling lihat enggak selama kuah-kuahnya. Iya. Kuahnya lah kuah-kuahnya. Paling enggak dapat fotonya. Aduh. Iya. Saya beneran Iya, tanya sama Kalau dari Malikil semuanya juga. itu, Malikil para juga. pendeta kayak apa Superlim juga itu Superlim. sama sebenarnya orang-orangnya, para pelaku kejahatan juga sebenarnya. Iya. Ya. Cuman nggak ada yang berani mau negor Pak Pendeta Superlim karena apa? Takut nanti mereka kena begini, kena begitu. Ini Efraim Leba doang yang berani negor Pak Superlim itu. Makanya dia kalau ada saya di sini, dia nggak mau naik. Di rumah mana pun juga dia nggak mau naik. Kalau ada Efraim ini, nggak mau naik dia. Karena tahu dia. Tapi Bang Jul, kalau misalkan kita paksain Pak Karen buat syahadat, susah kita nanti disuruh carikan 3 lagi itu bini. Bahaya. Iya, Pak tapi Karen. kadang komplain sama Tuhan gitu loh, ya kan? Kalau kita salah dikit aja ditegur gitu, nggak takat-takatnya ditegur gitu. Tapi kok orang ini kok nggak ada dapat apapun ya, kok dibiarkan gitu. Kadang bertanya juga, kenapa sih? Gitu. Aku pernah nanya ke Pastor Sarah, aku pernah nanya kayak gitu. Tuhan jawab bilang begini, Efraim, mereka itu namanya udah dicatat di api neraka, udah nggak usah pusing. Emang namanya udah dicatat di neraka itu nggak bisa di. Oh iya nggak juga bisa ya. dihapus. Emang Iya. ada sih yang sampai kematiannya sampai akhir zaman dia emang akan berbuat jahat. Ada sih memang. Iya. Oh ya udah Kan kita ingat orang yang begitu. Pastor Sarah lihat orang yang menghujat Roh Kudus itu kan nggak diampuni lagi di bumi maupun di akhirat nanti. Nah mereka ini sebenarnya keturunan ular beludak yang namanya udah dicatat di neraka. Kalau di kitab kehidupan masih bisa dihapus loh Pastor Sarah, ya kan? Nanti kalau yang di kitab kehidupan yang bisa dihapus. Ya kalau yang udah dicatat di api neraka nggak ada yang bisa dihapus. Iya. Udah permanen dia. Ini loh, Pernah tuh gue nanya begitu. Iya. ini loh namanya Jadi MP mereka itu Val, kamuflase doang. MVP debater ini. Ya, ini jangan sampai berganti agama seperti orang ini. Kenapa dia? Ya, pindah agama karena cari duit. Nah, Itu koplak namanya. Kalau saya pindah agama paling saya tambah istri. Nggak minta duit. Bagus itu Pak Karen. mantep Kan itu. saya Aku menyangol. dukung Pak Karen. Ini istrinya udah disahadatin. Mbak, Saya pindah agama karena apa? Cari suami gitu. Suami keberapa dua? Kan itu pendeta. Kalau kita nggak ada titel pendeta gimana sih ah? Ya begitulah. Kalau saya sedih lah. Saya tadi Yaudah, lihat kalau grafik, begini, saya bukan nafsu, saya sedih. Mas saya Web, nangis. tolong disiapkan ini ya, disiapkan seperangkat alat sholat, mukena, sarung. Jangan lupa nanti golok yang tajam ini buat nyurat Pak Karen nanti. Saya pakai akunnya si Umar ya, Valen itu C6 itu. Saya pas buka live itu pada ditanyain, ini istrinya Umar bukan, siapa ini bininya apa semua. Saya bingung toh. Karena merasa geli juga pakai akun itu kan. Saya bilang sama Umar aku ditanyain malah dikirain istrimu loh pakai akun itu. Ya nggak apa-apa, biar aja katanya. Wah ntar dibilang jangan-jangan gara-gara itu juga kamu aku dikira mualaf kali ya udah jadi istrimu gitu. Jadi ya Valen itu suami TikTok saya. Aduh kacau sih Valen. Saya jujur ya, selama saya main TikTok, biasanya kan saya doyan tuh lihat DJ yang berpakaian BH pink begitu kan. Jujur ini ya, apa dia, kita sebagai laki-laki. Tapi tadi saya Ibu Sarah tampilkan BH pinknya Ibu Pastor Kesia, saya nangis, sedih saya. Bukan nafsu loh, beneran.
Di bawahnya nangis juga kali bang. Di bawahnya Enggak. nangis juga kali. Saya sedih. Kenapa? Karena Berarti udah mati abang. Ya enggak loh, Pak Karen tuh masih. Aduh. Masih. Istri saya ketawa loh pas lihat tadi Ibu Kesia kasih besar. Hah? Itu pendeta? Saya udah lihat. Tapi permintaannya Pak Karen kalender, Pak. kalau model kalender. Dia bilang dia model kalender loh semalam. Ya adalah, nggak apa-apalah. Kalau waktu itu dibilangnya dia model majalah, Pak. Makanya Semalam berubah ya. dia Oh, bilang, sekarang tanya ini Pak Desul kalau nggak percaya. Dia semalam ngaku model kalender loh. Saya cuma model kalender, bukan model. Nah ini model ada, ini. Pester Sarah ini ada anak buahnya satu juga di bawah ini. Hampir saya Yang iya, katakan murah model hati. kalender, Jilat-jilat maksudnya kakinya ini. foto booking Makanya atau saya gimana? bilang murah hati bertobat. Jangan ikut-ikutan kayak komplotan orang-orang penyesat. Murah hati bertobat. Murah hati Masa kan dia ini. 10 orang lawan di kamar sampai burungnya lepas semua. Burungnya orang-orang JO lepas semua ini. Murah hati juga burungnya. ya ini calon mualaf satunya lagi nih masuk, ini calon mualaf ini. Siapa Nah. murah hati udah memualaf. Ayo Ya, Bang buru-buru lah. Bang Jul, kita sahadatkan Bang Jul murah hati ini. Ya kan? Nanti saya Ya, selamat pagi Bang Murah Hati. Berangkat sholat. Selamat pagi semuanya. Iya. Kenapa pagi-pagi Tahan sudah emosi memanas ya. ini? Tahan emosi ya, jangan Kenapa kayak pagi-pagi bertobat, sudah Murah memanas? nanti kena band satu persatu kalian. Coba dulu Jangan tunjukkan kayak ke saya. kemarin. Coba dulu tunjukkan ke saya siapa orang yang sudah saya sesatkan dan di mana dia saya sesatkan. Itu saja dulu. Kita di sini bahas lihat ping, bukan sesatkan. Bahas saja kalau belum ada sesatkan di sini. Kita lagi Itu bahas yang saya pendeta dengar yang dari bawah, makanya saya naik. Itu yang saya dengar dari bawah. Ya, Murah nggak ada yang hati ini, disesatkan. Makanya waktu kau debat murah sama hati Kak Mar, ini penyesat ini juga ini. Saya berpikir siapa yang saya sudah sesatkan dan di mana saya sudah menyesatkan, kan begitu. Kalau Murah ada hati yang melihat pihak ping, keberatan, kira-kira bagaimana? coba siapa yang Ya, saya apa dia? sesatkan? Buktikan dulu. ya orang-orang di TikTok inilah udah kau sesatkan semua. Makanya kau Siapa yang berkumpul saya jangan sesatkan? sama para penyesat. Iya, tunjukkan ke saya orangnya Semua siapa yang di saya sesatkan. TikTok ini udah kau sesatkan, murah hati. Ya, Makanya dengan bertobat hal- kau, jangan ikut-ikutan. Dengan apa yang saya Para sesatkan? pemuda. Dengan hal apa? Dengan hal apa yang saya Ajaranmu, sesatkan? ya kan, ajaranmu dan juga Apa rupanya yang saya ajarkan? kumpulan-kumpulanmu. Apa rupanya yang saya ajarkan? Iya, apa yang saya ajarkan? Iya, ajaranmu dan kumpulan-kumpulanmu. Tiap hari kau buka Di mana rumahnya, saya punya kumpulan? maki-maki Tritungkal mulu. Nggak ada apa Di lu mana saya ajaran punya yang benar kumpulan? gitu. Iya. Kumpulan lu sama waktu Di kemarin mana, yang lu di dapat mana lawan saya kamar. punya kumpulan? Waktu lu kemarin lawan berapa 10 orang kalian lawan kamar aja takut sebentar-sebentar. Tahan dulu. Kalian Di mana? Di mana saya melawan? Di mana saya melawan? waktu kau kemarin sama Kak Mar kau kau sama Pak Superlim main keroyokan kau sama Kak Mar. Di mana saya keroyok? Waktu di roomnya Bang Jeo itu udah mulai apa kau Silvian Bang Apakah itu maksudmu mengkeroyok? Iyalah, makanya kalau debat itu Udah. di roomnya Bang Julfikar sini loh. Panggil kau punya grup-grup itu, debatnya di sini. Bilang aja kamu tidak mampu melawan orang sehingga kamu mengalumsi bahwa orang mengkeroyok orang. Gimana kamu ini? Ya udah, udah. grup lu debat di sini. Berani gak grup lu debat sini? Panggil pester-pester kau datang sini Sejak debat kapan? ini. Sejak kapan saya bilang saya punya grup? Iya. Di mana? Udah mulai takut nih. Tuduhanmu itu tidak pernah ada yang benar dari tadi. Makanya saya bilang kamu itu memang orang-orang yang tidak mampu melawan orang. Orang yang tidak mampu melawan orang kayak ginilah, seperti inilah jadinya. Asal menuduh hal-hal yang tidak benar gitu loh.
Ya udah panggil dulu kumpulan kalian tuh ke sini, kita debat dulu ah. Iya, kesimpulannya Jangan siapa kosong yang saya sesatkan dan ajaran semua sesat lah di apa yang sini. saya ajarkan? Semua kalian itu sering menghujat-hujat orang Kristen, katanya ini beginilah begitu, Alkitab terjemahan sampah. Iya, tunjukkan ajarannya, yang mana yang ajaran sesat saya ajarkan dan Alkitab lah siapa itu yang pernah terjemahannya saya benar atau enggak? sesatkan. Iya, Loh. Alkitab lah itu terjemahannya benar atau enggak? Menyesatkan enggak? Lu kau yang ngomong kan? Dulu kau ngomong, udah nggak berani lagi sekarang ngomong. Loh, kan yang saya tuntut kamu Ya. buktikan ke saya ajaran apa Kau yang pernah saya bilang nggak? ajarkan dan siapa yang saya sudah sesatkan. Kau pernah bilang nggak Alkitab lah itu terjemahan sesat? Sekarang kan aku dari Udah bawah itu bertobat. Sekarang udah mendengar. bertobat. Dengar dulu. Saya itu mendenar dari bertobat bawah sekarang. kau menuduh saya penyesat dan ajaran saya sesat. Iyalah. Ajaran sesat apa yang saya ajarkan dan siapa yang sudah saya sesatkan? Kau bilang nggak Alkitab lah itu Kau jangan terjemahan asal sesat? menuduh kau jadi Iya, orang. kau pernah Bisa bilang nggak? dilaporkan Sekarang juga jawab mulutmu jujur itu. dulu. Udah berani jujur kan nih? Apa jangan-jangan udah bertobat nih? Kalau udah bertobat nanti ya saya maklumi. Jadi Gitu. kalau kau itu nggak tahu diri bilang saja. Jadi Alkitab lah itu terjemahan yang baik dan benar? Saya tidak Jujur, perlu murah hati? saya tidak perlu kamu bertanya ke saya. Nggak usah kamu bertanya ke saya. Saya itu hanya mendengar ucapanmu, mulutmu. Saya penyesat. Berani gak? Loh, saya tidak perlu jawab Berarti apa Alkitab kamu baik bertanya benar apa. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan kau karena saya nggak ada hubungan dengan kau. Saya nggak peduli dengan kau gitu loh. Saya nggak butuh kau. Tapi mulutmu tadi menuduh-nuduh saya. Paham nggak? Mulutmu itu kayak ini, mulut kucing yang terdengar itu. Ya kan? Makanya kau itu memang manusia yang ditakdirkan itu tidak bermutu, tidak berguna dimanapun kau. Makanya kamu menjustifikasi orang saja. Jadi kalau orang tidak mampu melawan orang, inilah mulutnya seperti ini. Udah jangan ribut, nanti belepotan tai. Ya memang mulutnya kayak tai itu. Ayo sarapan dulu, ayo sarapan. Makan dulu sarapan. Sarapan Saya dulu, udah sarapan, minum Coca-Cola, kalian belum sarapan lagi. Ngomong itu kalau ngomong jangan kayak perempuan lah, kayak bencong. Ini Pak Karen lagi pagi-pagi udah minum Coca-Cola, Pak Karen kadang-kadang. Iya. Berarti udah bertobat nih, murah hati. Gitu, sarapan itu. Kau ngomongnya Berarti udah dari bertobat mana? Kau dari mana ngomongnya kok bertobat? Dari mana kau ngomongnya? Emang kau pernah ngajarin orang? Iya. Dulu kan saya sering menegur kamu kan. Di mana pernah kau ajarin saya? Berebutan tai lagi kalian. Nanti ditanya tai, bingung jawabnya kalian. Apa yang kau sudah ajarkanlah ke saya? Sehingga kau bilang saya bertobat. Apa alasanmu mengatakan itu ke saya? Dari mana unsurnya? Udah BHP belum selesai, tambah lagi masalah baru lagi ini Kristen penyembah tai. Ini kebiasaan, ini contoh teman-teman ya. Kalau kita cari kulut. nggak pernah mengajari orang, lalu kita bilang bertobat kau emang dari mana landasan kita mengatakan dia bertobat? Malu saya dengan BHP, tambah lagi kau murah hati penyembah tai nih. Loh, daripada kau penyembah patung. Patung siapa? Kau pikir saya Katolik penyembah patung? Goblok. Ya udah kau. Bodoh. Ya udah kau penyembah setan aja kau, penyembah setan lah kau. Kau penyembah Yesus setan, penyembah tai. Sejak kapan kalian penyembah Tuhan? Semua nenek moyangmu dia bilang itu penyembah Tritunggal setan. berhala, Bang. Tahu kau Karen? Pak Karen, dia bilang Tritunggal itu berhala penyesat, dia bilang. Di dalam Kenapa? Alkitab hanya Tritunggal yang punya kebenaran. Mau saya buktikan? Ngopi dulu lah. Mau saya tunjukkan datanya? Dari tadi malam sampai sekarang ribut terus. Pengajaran iblis, pengajaran tai.
pengajaran kulut. Loh, kalian yang memulai tanpa sesuatu ada kesepakatan berdiskusi, kalian memaksa. Itulah kesesatan kalian. Udah nggak usah ribut. Itulah ketidakmampuan Urus kalian pastormu yang nampilkan melawan BH orang Pink. dengan orang. Nah. Atau kau senang kayaknya pastormu nampilkan BH Pink? Loh, saya mau Saya tunjukkan berterima penyesatan kasih. nenek moyangmu sampai ke kau ini mau. Penyesatan apa? Coba kau tunjukkan Murad. Mau. Mau. Coba tunjukkan. Bahwa nenek moyangmu dulu penyembah setan sampai kau sekarang kau ini. Mau aku nenek tunjukkan. moyangku dari Israel, goblok. Saya dari suku Yehuda, goblok. Anjing kau. Apa kau? Makanya murah hati. Keren kau memang. Murah hati itu bertobat. Kau memang murah menjustifikasi hati. orang aja pandainya keren. Bertobat kau Iya sama kan? super limbang. Salah, dijaga attitude-nya, dijaga attitude-nya, kena peringatan loh nanti. Menjustifikasi orang aja pandainya orang dua ini. Memang ini perlu juga ini diladeni sekali. Kalian orang Saya Jawa mau itu tunjukkan orang gila mulai semua. dari nenek moyang keren. Itu orang Itu gila penyembah semua. setan. Ya udah Sherlock. Penyembah pohon kau. Boleh nggak? Boleh nggak saya tunjukkan kalau kalian penyembah setan itu satu-satu? Kau penyembah Yesus Jawa. keturunan setan berarti. Hmm? Yesusmu penyembah setan berarti. Nah, boleh nggak Yesus saya berdoa tunjukkan? loh. Boleh Dia nggak saya bukan nyembah tunjukkan? Yesus, dia nyembah Nenek Yahweh. moyangmu sampai ke kau ini penyembah kau setan. menyembah Boleh Yahweh, nggak saya kau bukan tunjukkan? menyembah Yesus. Hmm? Bapamu, iblislah Yahwehmu. Iblislah Yahwehmu. Nggak berani murah hati. mereka, nggak berani Iblislah mereka kan? Yahwehmu murah hati. Kalian ini penyembah setan. Iblislah Yahwehmu murah hati. Ya kan? Iblislah Yahwehmu. Nyembah tai ngajar. Yahweh lah iblismu. Loh, Murah Tanya hati. lagi menyesatkan apa? Menyesatkan orang nyembah tai. sesembahanmu kau. rupanya dari mana? Dari mana? Kan setan sesembahanmu. Nggak ada asal usul sesembahanmu kan? Makanya kau Menyembah Iya, Adam, sesembahanmu Ishak, itu dan Yakub. Yahweh Kau menyembah itu siapa? Yahweh dewa. kau kan asal usulnya Dewa dari bulan, tai. murah hati. Nah, makanya saya bilang kau itu penyembah setan. Nggak ada asal usulmu dari mana. Kamu itu yang nyembah Yahweh dewa bulan, murah hati. Yahweh itu dewa bulan. Nyembah Itulah tai. Yahweh lah Hobinya iblismu. nonton BH Pink. Emang Kau kumpulan keren. JO Dan itu Eli, JO saya bisa orang pastikan jauh di kalau oplosan. kalian tuh penyembah setan, tahu kok? Ya Ayo, inilah kita- JO itu kita jauh di ujilah. oplosan Silakan sebenarnya. kau uji, kau usir setan di dalam saya. Coba. Saya murah hati. Biar Oh, kalau sudah setannya dia yang penyesat, keluar, Bang Murad. kalau sudah tersesat biar aja Apa? tersesat. Ngapain lagi ditarik-tarik? Bang Sudah, Aren, kalau begitu justru- di Markus 16 minum racun tidak akan itu Yesus bilang. Ayo kita minum racun Nggak usah. kalau kau diurapi. Nggak usah kau pakai ayat. Yesusmu nggak pernah buat ayat. Ngerti nggak kau? Yesusmu itu setan. Ngerti nggak kau? Ayo Pak Wi, naik Pak Wi ya, ramekan lah. Ayo kita rame-rame di sini Pak Wi. Murah hati. Makanya saya Murah hati, bilang kau bertobat. nenek moyangmu Kalau ya dari Pastor Ben dulu itu itu meninggal penyembah gara-gara setan, dia Gren. menghujat nama Ngerti nggak Yesus. kau? Murah hati, Yesusmu pakai BH Pink. Ngerti nggak kau? Iya, Yesusmu pakai BH Pink kan? Makanya Murah hati kau jangan kau bertobat, bilang, murah hati. Yesusmu pakai jangan BH kau itu bilang orang meninggal penyesat gara-gara itu. sementara kau sendiri yang penyesatnya. Karena dari nenek moyangmu penyembah setan toh. Oke, siap-siap Pak Wi, siap. Karena apa murah hati? Pastor Ben itu meninggal gara-gara menghujat nama Yesus murah hati. Kau juga sebentar orang lagi yang lihat-lihat tidak kau ada, itu. jangan kau sebut-sebut. Di sini Iya emang aku yang ada. karena ajaran yang kau ikuti Karena itu ajarannya ketidakmampuanmu dia. Makanya melawan gara-gara saya kau- berdiskusi, kau serang Ya. personal, kau Iya menjustifikasi kan orang aja aku taunya. kasihan kau itu belum bertobat. Kau mengikuti jejak yang salah yang dilakukan Pastor Ben. Emang bapakmu makanya- mengajarkan apa ke kau, mamamu? Pastor Ben sudah meninggal. Kurang ajar kali mulut Udah meninggal, mamamu Bang, gara-gara mengajari dia kau menghujat seperti nama itu. Yesus. Kurang ajar Kenapa? kali Dia bilang- bapakmu itu. Dia kan dia debat Hmm? sama orang-orang Marsion. Dia bilang ini Yesusmu ku injak-injak nanti. Akhirnya Memang meninggal setan yang dia. mengajari mama bapak kau mengajarkan kayak gitu Iya. kepada kau Efraim. Ya kan? Jangan kau menghujat nama Yesus Kurang murah hati. ajar itu bapak Udah mamamu itu meninggal. ngajarin kau kayak gitu. Iya, Dari ajaran dia ditampar setan. sama malaikat. Nah ini murah hati Iya kan? juga mau ditampar juga ini. Gitu Jangan kau juga menghujat keren nama ini. Yesus murah Dari hati. neneknya, mamanya, semuanya itu pengajaran setan itu yang diajarkan dia mereka Tuhannya sehingga Tuhan Yesus. menjustifikasi orang. Kau Iya itu nggak? Tuhannya Yahweh yang perlu Makanya dimusnahkan Tuhan jangan Yahwehmu. kalian itu menyembah Yahwehmu setan perlu supaya kalian diinjak-injak tidak Tuhan seperti Yahwehmu, ini. murah hati. Memang kurang ajar kalian berdua ini. Yahwehmu tuh perlu injak-injak batang lehernya, murah hati. Yaudah, Gua di mana gua kalian paluk mau batang ketemu? lehernya. Ayo kita ketemu.
Panggil kau punya bapak Yahweh sini, saya injak dia batang leher. Bawa setanmu, bawa bapak mamamu yang mengajarkan setan Eh. itu ke saya. Kalau aku bawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang maha kuasa, murah hati, lebih berkuasa dari segala Udah, nggak mampu Allah. kalian menjawabkan tantangan saya turun. Ayo tunjuk. Cari pahit lah. takut Pergi tahu pergi itu. cari pahitnya dia. Panggil sama dulu Kuluk kau lah. punya. Murah hati kapok. Panggil dulu komplotanmu, murah hati. Lawan geng-gengnya kita di sini, murah hati. Diinjak batang leher bapak Yahwehmu itu, murah hati. Emang Kau panggil Super Yesus sama Lim. Yahweh itu enggak sama ya? Beda. Beda, dia kan menyembah. Oh. Beda lah, mereka itu mengkultuskan nama itu. Jadi nama Yahweh itu lebih kudus dari nama Yesus. Ya, Hmm. Pade. Kalau buat saya ya JO ini Yesusnya pakai BH pink. Pendetanya kan pakai BH pink semua itu. Berarti Yesusnya perempuan kalau begitu Pak Karen. Yesus BH pink kok. Yesusnya kan loncat dari dalam kandungan. Lah emang pendetanya siapa Pak Karen? Yang JO? Ada. Pak Super Lim. Fotonya. Pak Super Lim, ya kan banyak itu pendeta JO itu yang artinya tiap harinya menyesatkan di room ini, ya kan. Pastor Ben kan udah meninggal gara-gara. Iya, sudah meninggal, jangan disebut-sebut lah. Oh iya, sorry. Jangan. Iya. Kita hormati jenazahnya ya. Iya, makanya ini kita kasih nasihat sama si murah hati, jangan menyesatkan, John jangan Peter ikut-ikut saja nantangin menyesatkan. saya. Dia yang mati duluan kena kutuk. Nih, Saya bilang Saya larang malah diulangi lagi Pak Karen ini gimana sih, udahlah. Jangan. orang JO itu udah mati kutu, Bang. Bang siapa sih, Bang? Sorry namanya gua nggak tahu nih. Muncul. Bang Sueb Bukan, itu, Abang, Bang Sueb, itu Sueb. Bang Sueb. Iya, Bang Sueb. Orang JO itu udah mati kutu, ya kan? Semenjak kita keluar di sini, kita balok kepala batang lehernya mereka itu, termasuk murah hati dan geng-gengnya ini, Pak Super Lim itu, ya kan? Nah, Bang Billy aja takut. Iya, kalau kekuatannya mereka udah nggak ada, donaturnya udah mulai kabur, ya kan? Lihat Pak Tom udah nggak mau buka room lagi, ya kan? Karena udah lihat ternyata JO itu semuanya mental penakut semua. Beraninya di kandang doang, nggak berani naik di rumahnya. Tetapi ada mengatakan selain dari JO ya, selain dari JO nih, di luar JO ada yang mengatakan Jesus Christ sepadan dengan Yahweh. Bagaimana itu? Itu klaim-klaim doang itu. Lebih bagus dia jadi penyembah Yahweh yang sebenarnya, kayak orang-orang Yahudi. Lebih bagus dia jadi orang Yahudi, Bang, daripada dia bawa nama Yesus. Dia kan klaim-klaim doang itu. Ini saya sudah ada bahan bicara dengan JO ini. Yesus pakai Iya. BH pink. Terinspirasi dari sini ya. Yesus beaping. Saya malu loh apa deh. Buat saya ini sangat memalukan bagi orang-orang Kristen ini. Tapi banyak penggemarnya. Ini kan murah hati, ini penggemar BH pink ini. Makanya dibela. Ya emang mereka kan komplotan dari bagian-bagian yang begitu, Pak Karen. Mereka itu yang artinya sebenarnya begini, nggak dapat panggung di gereja, ya kan? Di gereja kan yang mereka megang bikin arena kan gereja Tritunggal. di TikTok sini ada iurannya. Ada dulu, cuman udah bubar sekarang. Kan tadinya mau gabung Mikana sama Pak Joshua Tewu, ya kan, mereka bikin grup WA, ya kan? Tapi semenjak Mikana jadi Yahweisme, akhirnya Pak Joshua Tewu malu. Saya tanya kan, Pak Joshua gimana tuh dengan Mikana? Katanya Mikana bilang Yesus itu nama Dewa Zeus, nama iblis, ya kan? Wah, langsung malu. Itulah teologi picik, ya kan, orang bodoh, ya kan, teologi bodoh, ya kan, kayak begitu. Saya nggak setuju sama mereka ini, Yahweisme ini, ya kan. Oh, malu, ya kan, orang JO. Akhirnya orang JO ini lari terbirit-birit, kayak apa, kayak cacing kepanasan, kayak kambing conge begitu, ya kan. Karena gembalanya yang mereka harap-harap itu mau mendukung, terbirit-birit mereka, ya kan. Jadi mereka sekarang lagi bingung cari gembala yang mendukung mereka. Gembala siapa nih ya yang mendukung ini
Ini BHP itu. JO ini. Iya. Kalau BHP itu belum ada legalitasnya, Bang. Kalian Kalau Pak siap-siap Joshua saya Temu udah ada ketemu legalitasnya. ketemu Dia saya, kalian gembala siap-siap dia. saya maki-maki semua nanti nih Jeo-Jeo ini. Dia pingin. Astaga. Beneran. Saya malu sekali hari ini. Dari kemarin saya, apalagi tadi malam saya di-kick dari sini. Oh, hati-hati kalian. Ini kalian. Pak Karen di-kick, saya nggak di-kick, Pak Karen. Lihat Efraim doang nih menang banyak ya Bang Zulfikar. Iya, wah ini Ibrahim Efraim menang menang banyak banyak ini. Ya, selamat pagi Pak Wi. Salam, Karena salam dia, semua. Iya, udah ngopi belum ini Pak Wi? Ngopi dulu lah. Ntar di sini aja Saya kita mau kasih kasih tahu kopi. ya, Bang Sueb ini gurunya Malikil ya. Kalian harus tahu ya. Nah, Dia yang ini dia nih mengajarkan Bang Malikil. Sueb. Dia yang mengajarkan Malikil bahasa Yunani Ibrani. Dasarnya awalnya dari Wah, situ. mantap. Makanya Malikil Mantap bisa ini, ya. Bang Dia Sueb. gurunya. Kalian mesti tahu ya Bang Sueb ini ya. udah tahu. Asalnya dari siap, situ siap. karena Malikil dulu itu kagak ngerti sama sekali. Betul. Nah, itu dasarnya biar kalian tahu. Terus Makanya dulu Maliki apa mau sesatkan korelasinya? saya, ternyata tidak bisa. Kita sahadatkan Malikil, Bang Disconnect. Itu solusinya. Ya, Ya, tapi kita saya salah disclaimer Efraim ya. yang Pak, ya Efraim Iya. ini kalau Malikil disahadatkan Efraim yang ini bantu seperangkat alat sholat, Efraim yang nanggung. Ya, kesalahan Bang Sueb Bang Sueb ini, nih. kesalahan Bang Sueb nggak bisa mensyahadatkan Malikil. Itu aja kesalahannya. Sebagai guru nggak bisa mensyahadatkan. Itu kelemahan dia. Itu dia Bang Sueb nih. Aduh, gimana sih Bang Sueb? Gimana sih? Kalau Apa perlu ini Efraim tugasnya ini bantu? Mensyaratkan orang aku nggak ada ilmunya. Oh Iya, kekurangannya. Makanya kan dikatakan kekurangan Bang Sueb di situ. Sebagai guru harusnya bisa. Ya kan? Ya. Harusnya kolaborasi dong sama Efraim Leba, Bang Sueb. Yo, nanti kita kolaborasi lah. Tugas kita Iya, yang itu mau dia. kita syahadatkan Pak Karen dengan Pak Wi sama Pastor Sarah. Pak Karen mah gampang kalau disyahadatkan. Kasih aja cewek cantik. Bener itu. Benar. Itu deh, Pak Karen itu nafsunya Betul. gede. Jadi gampang buat mensyahadatkan dia. Iya, kasih yang cakep, jangan yang jelek. Tapi saya banyak kriterianya Pak, logika, nggak sembarang mau. Nah, nanti kalau ilmu pencarian istri baru saya belajar sama Pak Karen. Nanti. Kalau ilmu bahasa asli ya saya belajar sama Sueb. Tapi kalau ilmu cari istri belajar sama saya lah. Kita timba Bapak. Biar jangan sampai Alah Pak Karen itu sama-sama istrinya satu kok sombong. Istriku cuma satu, Pak Karen cuma satu. Cuma aku ini diberi kesempatan lebih dari satu. Pak Karen kakak bisa. Ayo menang siapa? Ayo. biar ini apa namanya? Biar pas cari istri nggak salah cari gitu kan. Ntar salah nanti cari dapatnya BH pink. Jadi bilang. Pak Karen bidinya satu yang kelihatan, yang nggak kelihatan ya nggak tahu banyak. Pak Wi, jangan bongkar-bongkar lah rahasianya Pak Karen itu. Pak Wi ini ada. Karena saja Pak Karen itu playboy loh. Orang nggak tahu Pak Karen itu playboy loh. Wah bahaya ini. Kemarin saya ke roomnya Gema apa bukan Gema siapa ini, siapa yang Surabaya ini sih, saya tanya di Surabaya ada yang DJ begini tah, DJ bagaimana, saya kirim videonya Kak, banyak ini, kenapa ada yang begini, ada berapa tarifnya ini, 50 juta ada enggak, enggak sampai 1 juta 2 jutaan yang begini. Wah bisa nih kalau begini nih, saya mau cuti nih tahun depan ini. Daripada ngabiskan duit banyak Pak Karen, ayo bersahadat. Saya tuntun gratis nikahnya, nikah siri dulu. Gratis loh itu. Semalam 1 juta. Lah kalau seminggu udah berapa? Bisa bangkrut bandar. Mau yang begitu sih Sul, cuma belum dapat. Gitu loh. Belum dapat kriterianya, udah banyak yang di TikTok sini yang DM tapi belum, ini bukan kriteria ini.
Ajak-ajak Pak Saya Wi bingung nanti. juga sama Pak Karen Jangan ya. lu Kita sendiri-sendiri. kepikiran manggil Luga itu Tante Luga. Saya bingung. Tante Kok kepikiran Tante Luga? Oh, saya kaget loh. Kok bisa kepikiran Tante Luga? Ya soalnya kan dia narasinya ini logika Wi, bahwa Roh Kudus itu ibunya Yesus. Ya sudah, tak Iya, panggil bisa Tante kepikiran Luga gitu. aja. Iya. Dan yang anehnya Luganya nggak marah lagi dipanggil Tante. Masa gak marah? Ya kalau biasa kan orang dimaki-maki sama dia habis kan. Ini kagak. Itu logika Wi. Saya sering tampilkan foto anak saya, dia minta anakku jadi sekretarisnya. Saya bilang, kau bikin rusak keturunan aja kau. Oh, cantik loh anaknya Pak Karen ini. Udah Ya, anak Pak saya Karen ganteng bagus-bagus. orangnya. Pasti anaknya cakep. Masa mau saya kasih anakku ke kau? Ada saja kau Luga. Loh, punya mantu nabi nggak bangga Pak Karen? Saya butuhnya mantu biar ndak ada punya kerjaan, penting ganteng itu aja. Jangan bikin rusak keturunan lah. Kerja itu bisa dicari, ganteng itu ndak bisa dicari. Mahal operasi plastik. Astagfirullah. Pak Karen nggak tertarik punya duit triliunan. Luga Ndak, kan mau dapat duit triliunan. aduh, ndak butuh saya dan duit. Nah, banyak duit juga emang bisa makan semua Pak logika kan enggak. Emang bisa Ini makan Efrem ayam ini 5 bendaharanya ekor. Oh, Efred, oh iya, Kan- benar-benar aja. kan kalau banyak Diam-diam. duit kan bisa jajan. Wah, nanti cewek, dilaporin Pak lagi loh Karen. Pak Karen. Enggak, tapi kalau Pak Karen emang udah kebal dia sama Bang Luga. Gua nggak perlu kayak lapor juga percuma dia. Dia udah kebal dia sama Bang Luga. Ya, sama Luga kita ambil santai aja kalau sama dia. Kalau mau debat dengan dia Tadi- percuma, nanti ibu-ibu terus sama dia. Pas bahas BHP penontonnya banyak ya. Ya, di bawah. Itu udah nggak bahas langsung ngedrop penontonnya. Banyak di bawah penonton. Undang lagi Bang Jul, PSR Bang Jul. Anu kerja, dia tadi ketika itu udah mau pamit kerja. Dia kayak Tapi gereja. begini Pak Karen, kemarin malam itu ya. Ternyata Bang Luga itu mingkem, nggak berani menghadapi Pak Laban. Diem aja, iya. Kenapa? Nggak tahu itu kok kenapa Bang Luga diem menghadapi Pak Laban. Karena Ya mungkin Pak Karena Laban begini, punya Bang. rahasianya mungkin. Bang Karen begini, karena Pak Laban itu mainnya halus Bang. Nah Bang Luga kalau lu main halus dia nggak bisa lawan. Iya. Oh, harus main Itu kasar-kasar. sistemnya. Enggak, maksudnya mainnya Pak Laban itu cara mainnya halus. Debatnya sama Bang Luga tuh halus mainnya. Mainnya pak, tapi halus. Nah kalau Bang Luga lu main dengan cara kasar, oh dia tetap di atas. Dia lu akan menyala terus. Nah itu. Makanya jangan main halus, jangan main kasar sama dia. Main halus kayak Pak Laban. Ya udah dia juga kan dia akan berpikir, waduh gua nih habisin energi doang, ya kan? Nyerah kemarin Luga sama Pak Laban kok sama sekali nggak bernarasi. Cuman pertama aja narasinya dia. Males gua sama orang ini, dibilang gitu. Langsung mute. Nggak ngomong-ngomong. Pak Hampir Laban ngomong hampir terus. 20 menit. Turun Luga. Hampir 20 menit itu diomelin sama Pak Laban di sini. Diem aja dia. Ya berarti dua-duanya pernah jatuh gara-gara nyolong blimbing tetangga kali. Jadi Pasti sama-sama koslet. Luga begitu. Itu cuma satu. Kayak dulu di roomnya Dokter Akal itu di Rizky itu dia diam begitu juga karena Rizky buka rahasianya. Diminta bayar makan, minta uang bensin, minta bayar perempuan, dia diam. Dia kalau orang banyak tahu rahasianya dia nggak banyak ini. Ya seperti itulah ya Lugas. Dia kalau ketemu sama teman-teman muslim debat itu minta dibayar loh, minta ongkos, Iya, memang betul. minta duit buat makan, buat parkir, buat bensin, bahkan minta traktir cewek. Ada cewek nggak di sini? Cewek buat apa Pak Luga? Ya itu buat pakai check in. Ya astaga, minta dibayarin lagi. Dipikir sama Rizky katanya Itu- mau bayar sendiri.
Dia minta Itu dibayarin mungkin nih, dulu Bang. waktu Karena ongkos itu Bang mungkin Jul, mungkin dulu panggil kali Bang waktu Luga, belum Bang Jul, nabi. biar dia berantem dulu. Tidak, sudah nabi itu loh, Disko. Waduh, pernyataan Bang Karen bahaya ya, karena ada nabi tukang main Loh, lone Mungkin saya itu gitu ya. kenapa saya sampai memusuhi apa Luga, walaupun kita sama-sama karismatik. Gara-gara saya dengar dari Rizky begitu pernyataannya. Dia pesan perempuan sama Rizky, minta dibayarin lagi sama Rizky. Benar tuh, benar. Wah, Efraim, Kok masa yang tanyalah begitu, sama dokter Akal, masa sama yang Rizky begitu itu. mau diikutin Efraim? Ya, Kalau gua begini, Bang. Ntar kita nunggu Bang Luga yang aja. penting dia jadi bendahara. Kalau orang Lu yang penting kan megang duit. Nggak ada urusan lu mau mati kek, lu mau hidup. padahal duitnya juga kagak ada kan. Oh Padahal iya, duitnya kita juga kan ada kagak Bang, janji manis. Tapi udah Ya. berhasil loh, Bang. Udah banyak anggotanya loh, Bang. Jangan dia salah. dia teman ngajak saya, Pak Karen gabung dengan saya. Kenapa? Kalau butuh sesuatu kirim nomor rekening saya transfer uang. Wih, berapa duit nih? Saya masih butuh banyak rumah-rumah penduduk Papua yang harus diperbaiki nih. Kita dana habis. Butuh berapa? 1 triliun. Kalau segitu belum ada. Kita baru mau cair ini mungkin sekitar tahun depan, katanya 30 triliun atau berapa. Wih. Oh ya sudah, saya bilang 1 M lah. Dia langsung diam, langsung turun. Iya kan itu kemarin itu Pak. Di sini kan di Komal ini kan. Oh iya, di Komar sini kalau tidak salah. Iya. Makanya kirim nomor rekeningnya Pak Karen. Kak Karennya nggak mau ngirim rekeningnya, kan dana kan kadang-kadang masuk tiba-tiba. Iya kan. Saya Nah, bilang, nggak enggak diduga-duga nomor Pak Karen nggak ada. dibelain Udah beneran lah, loh. pakai buat yang lain. Dibelain beneran loh. Ya. Saya enak seperti itu, Efraim. Saya orangnya, kalaupun saya memberi, saya berusaha untuk itu dari saya punya keringat. Saya tidak mau dari orang lain. Bodoh-bodohin orang lain baru. Katanya mau dana dari Bang Luga, gimana sih? Nggak Sekarang mau udah lah. beda lagi omongannya. Saya tidak mau. Mau Saya cuma ditransfer nggak nih bercanda. sebenarnya? Tidak mau. Nggak mau. Ya udah Nanti dari nanti tadi, itu kan Kek. dicatat di sorga, kalian punya nama, bukan saya. Gimana sih? Kan saya mau menabur. Lucu. Padahal gue baru mau TF ini sebagai Biar- bendaharanya King of King. Udah bisa, biar udah kalian makan lah itu, pakai check in lah. Ya udahlah, gue buat bayar buat Ya apa, sudah, kau pakai apa. check in, lantas kau tulis saja ini pengeluaran kirim di Karen ini. Ah, ya, Jadi ya. Bang Karen, Ah, yang Luga bilang katanya calon bininya orang Rusia campuran Indo, itu gara-gara check-in berarti. ya mbok ndak tahu. Ya mungkin ya iya, kan di Jakarta banyak itu yang Rusia yang open BO itu. Di Jakarta itu Tapi- loh. Kita pernah Bang pergi Murahan. kemana ya? Lupa saya itu alamatnya. Itu di situ Bang tinggal Karen. pilih Pak Logikawi. Iya, saya Ada tahu. Rusia, ada Cina, Iya. ada Arab, ya. Uzbekistan yang paling banyak. Saya Ya, tahu. Uzbekistan banyak. Saya pesan 2 sekali malam itu. Pengalaman juga Pak Nggak takut Wi. haid. 2 lah disko. Pak Karen. Masa capek-capek Lu kerja di maunya pedalaman kok, masa apa yang pesan bule? 1 apa sih? Pak Makanya Karen, saya apa bilang yang beli kalau mau Amerika? bilang dosa, saya lebih bejat daripada Salomo. Salomo cuma 1000, saya udah nggak kehitung. Ya berarti benar kan pernyataan saya Pak Karen, yang kelihatan satu, yang nggak kelihatan nggak terhitung kan? Benar nggak? Harus jujur Pak Karen. Ya memang jujur, saya kan jujur dari kemarin. Makanya kan saya bilang, saya pikir saya Kristen paling bejat. Ternyata ada pendeta-pendeta bejat juga, apalagi pastor-pastor perempuan ini. Sampai Ya, dengar betul, BHP dari dulu Bang, saya Pak Karen sedih. jujur kok. Enggak, emang dari dulu Pak Karen paling jujur kan. Pak Karen jujur, istrinya 4. Dia paling jujur dari dulu. Makanya gue sama dia nggak mau lawan. Waktu itu malah gue yang promosiin dia. Ayo Kristen boleh poligami, ya kan? Berani nggak lawan? Ya kan, nggak ada yang berani lawan Pak Karen. Kan gue yang apa jadi ininya. Ya, kalau mau Ya kan? lawan ya harus ada ayat lah. Kecuali ya Alkitab dikebumikan semua. Ya seperti itulah logika hidup kita sebagai laki-laki nih. Carut marutnya ini. Ya hidup itu Pak kan harus Karen. dinikmati. Kalau tidak Karen. dinikmati gimana lagi?
Pak Karen, Pak Karen. Tumben murah hati bisa panas sama lu ya, Pak Karen ya. Dari dulu Biasanya saya nih. murah hati itu loh, Efraim. Bukan baru sekarang. Dari dulu di roomnya Zulfikar ini loh. Di Iya. roomnya Pade ini. Saya sering dengan murah hati Cuman- tuh, Sherlock. Ya ini cuma bacot itu dari dulu Sherlock. Saya bilang di Papua, di Timika, ke alamat juga nggak muncul. Dia lagi lapor nih teman-temannya dia nih. Oh yuk, kita udah ada musuh lagi satu nih, Pak Karen nih. Ayo kita serang Dari dia dulu. ini. Dari dulu mencret mereka kalau saya tanya taiknya sama kulutnya Yesus. Sejak kan kapan begini kalian bang. mereka bisa menang? Enggak, gue begini lucunya sama orang-orang JO ini. Mereka maksa kita bahwa Yesus itu dari Israel. Ya sekarang iya, dia bilang Yesusnya dia itu dari Israel. Tapi dia nggak ngaku Yesusnya itu manusia. Ya gimana dia bilang mau dari Israel? Kan Menurut lucu logika mereka orang JO Yesus ini. itu loncat dari, ada kalau yang lain bilang turun dari sorga, ada yang lain bilang loncat dari dalam kandungan, keluar secara ajaib. Saya bilang kalian itu memang goblok, nggak ada manusia bisa loncat Iya, dari dalam orang-orang kandungan. dekotisme ini, gue bingung orang dekotisme ini. Tapi satu sisi dia mengaku dia Yesusnya dari Israel. Bilang Pas ditanya pas berarti ditanya dia bapak disalib? Enggak, bukan bapak disalib. Ah, goblok saya bilang kau. ditanya Yesusnya Ya manusia makanya bukan, kan bukan. Malikil berkata, Efrem, makanya Malikil berkata, oh itu tubuh Allah, tubuh Tuhan, bisa nggak dipotong, disunat? Oh bisa, terus bekas kulupnya kembali ke surga sebagai Allah pencipta. Nah, itu pernyataan Malikil loh. Iya, makanya gue bingung Aduh, narasi saya mereka bilang. ini. Enggak begini Bang. Iya, kayak Bang orang Logika. otak warasnya diambil iblis. Jadi nalar sehatnya nggak ada. Iya, Bayangkan makanya bekas murah hati kulub ini itu kena terbang ke kena surga tipu kembali. dari. Iya, murah Iya, hati ini kena bayangkan. tipu dari Bang Malik. Bayangkan orang normal ya. Bekas kulupnya itu Ngapain terbang ke pulang ke surga lagi, surga? jadi Allah pencipta lagi. Iya, dia bilang begini. Ini Ya, karena apa Yesus itu mereka gua- ini Tuhan. Itu Tapi Allah. begitu pas kita Itu pegang Allah. ada titiknya. Iya, murah hati ini emang kena bodoh dari Bang Malikil. Dia bilang ini ini Yesus mereka itu Tuhan. Iya betul Tuhan, tidak pernah jadi manusia. Tapi begitu pas kita pegang, ada titiknya. Kok Tuhan ada titiknya? Murah hati kena bodoh dari Sampai hari ini Bang Billy sama Bang Sampai hari ini Malikil. mereka kalau saya tanya taiknya Yesus abadi kata tidak, nggak bisa jawab mereka. Iya. Ya mereka udah dikasih makan tai sama Bang Malikil sama Iya, Bang makanya Billy. kan Iya. Jadi Bang Billy tipu ke sini, Bang Malik ya, tipu ke sana, mereka kulupnya ikut aja terbang ke karena surga, tainya harusnya Bang Billy sama taiknya Bang Malik kencingnya udah juga. dimakan sama murah hati. Makanya itu saya bilang logika kalau mereka percaya bahwa Yesus satu-satunya loncat secara ajaib dalam kandungan 33 tahun setengah loh Yesus hidup di dunia. Pasti tai dan kencingnya kan abadi. Pencipta Iya, ini karena loh. Masa kalau tidak jadi secara apa-apa? normalnya, saya pernah tanya kepada kelompok mereka itu bingung jawabnya. Kalau secara normalnya, karena yang keluar dari Yesus itu kan tubuh Allah. Jadi kalau dia berak kencing juga harusnya kembali lagi ke surga. Iya. Karena berasal dari apa, Allah Bang kan. Billy? Bang Logika, karena apa Pak Karen? Karena apa? Karena dia murah hati dan teman-temannya sama Pak Su. Hilang suaramu, Efren. Karena Haleluya. gue tuh Bapak yakin. berkata. Iya. Karena dia udah dikasih makan tai sama Bang Malikil sama Bang Billy, makanya ditarik ke sini mau aja, ditarik ke sono mau Murati aja. ngintip-ngintip terus dari bawah. Saya Ditambah dihubungi emosi. terus ini. Iya, Emosi Murati dia dibawa. panggil abang-abang. Murati kau panggil kau punya Bang Malikil ke sini. Bang Malikil itu paling penakut. Dia tuh beraninya sekarang pegang burung doang di kandangnya. Takut burungnya lepas Bang Malikil itu. Iya. Pernah debat sama saya. Saya pikir dia hebat bisa bertahan 5 ronde ke 10 ronde ke. Ternyata nggak nyampe 3 menit, Bang. Nyerah dia. Ya kan? Ya udah Efraim turunin, jangan lagi, ya kan? Dia offer ke Bang Patom. Patom juga gua hantam, ya kan? Ternyata Patom juga jago kandang doang. Patom itu hanya beraninya di kandangnya dia dikekep aja si Destiny gitu, ya kan?
Gue bilang, Enggak, wah kalau ada aja nih. debat sama mereka itu gampang ngalahkan ya. Dibawa ke Iya. nalar sehat. Mereka itu Ya, nalar sehatnya rusak. Jadi kalau aneh-aneh. mereka itu nggak bisa kita bawa ayat Alkitab, dibantah semua. Iya, Bawa ke diputar logika balik. begitu loh. Iya. Nalar sehat Bawa ke aja. logika, iya, bawa ke logika. Bingung mereka Betul. jawab. Makanya dulu di room sini pada Sul sering kick saya karena saya tanya tai, tanya kulut. Ya saya bilang saya sama kalian nggak bisa bahas ayat. Kalian punya doktrin hanya dibahas pakai tai saja sama kulut, buyar kalian. Sekarang begini juga Pak Karen, kenapa kita nggak bisa juga pakai ayat Pak Karen? Kenapa? Karena Alkitab Lai itu mereka bilang terjemahan sampah penyesat. Alkitab Lai itu kan juga udah nggak dianggap sama mereka. Ya udah Iya, sekarang Iya, kita betul, nanya, betul. Alkitabnya mana? Mana Alkitabnya? Mereka nggak punya Alkitab juga. Katanya bilang nih di apa Babel Hub. Babel Hub itu bukan Alkitab, itu aplikasi. Dan Babel Hub itu dia bisa kasih referensi dari apa aja bisa, dari Masoret bisa, dari Yunani bisa, dari semua versi bisa. Nah sekarang mana Alkitab lu mana? Ya kan ngeyel panjang lebar ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas jenturungannya. Nah, giliran katanya pakai lai, giliran kita hantam di lai dipakai ILT, giliran kita hantam kelemahannya ILT, kabur dia nggak pakai ILT kayak Bang Billy. ILT juga ada salahnya, ILT juga nggak jelas. Ya sekarang Alkitab yang mau lu pakai yang mana sebenarnya, ya kan? Nah ini orang-orang yang sebenarnya sakit jiwa, murah hati, Pak Superlim dan kumpulannya itu. Semua orang JO ini yang ada di kumpulan-kumpulan mereka itu orang yang udah sakit jiwa yang artinya obatnya itu nggak ada Bang. Obatnya itu sebenarnya ya obatnya ya buat pemerintah ya ini di zaman Hitler ya suntik mati aja taruh di satu ruangan ya kan. Ya, friend, benar ya. Mereka itu sakit jiwa karena nalar sehat otak sebagai manusia normal itu dirusak iblis. Makanya pikiran mereka itu bukan seperti pikiran manusia. Seperti jawaban mereka ya, seperti Keisha semua ya. Yesus itu waktu menjadi bayi bukan di rahim. Jadi di perut bukan di rahim, di luar rahim, di perut gitu, ngambang. Iya. Jadi nanti begini Pak Logikawi. Di lambung. Jadi nanti begini. Iya di lambung ngambang. Iya. Iya, jadi nanti logikanya begini Pak Wi. Nanti begini, berarti waktu Yesus tampil di bumi Pantas pakai BH pink. Jadi begini Ternyata Bang, Yesusnya jadi waktu di usus. enggak, jadi nanti begitu tampil di umum itu kakinya nggak nginjak tanah Bang. Karena kan dia bukan manusia. Nanti kakinya nggak nginjak tanah. Coba perhatiin deh. Ya, kayak kuntilanak Pakai berarti. sendal ya, Prem. Kan pakai sendal. Berarti Yang nggak ada, nggak nginjak sama sekali. Makanya gue bingung. Berarti ini Yesusnya kayak gimana yang mereka mau? kuntilanak. Iya kan? Tahu kuntilanak? Pernah lihat kuntilanak nggak? Dibilang Saya pernah lihat daging, kuntilanak ya kan? cuma ngambang begitu. Ya artinya saya nggak berani inilah. Saya nggak berani ngomong terlalu tajam kayak Pak Karen. Saya nggak mau berani. Serius, Ya Pak kayak Karen pernah Samuel lihat? Sian kan? Ya Samuel Sian. Samuel. Waktu Itu yang saya lahir sakit apa? loh Disko, itu kuntilanak seling nampak sama saya. Itu Ya, waktu asli beneran. Samuel Sian kan Asli ditanya. beneran, muncul di depan saya. Saya bilang, kau mau apa? Saya perkosa kau kalau kau gangguin saya terus. Udah lama saya bilang saya ndak ini berhubungan ini. Gangguin saya Ya kayak waktu Samuel saya. Sian kan Pak Karen. Samuel Sian ditanya, itu yang lahir bukan manusia daging. Oh jadi yang jalan-jalan, yang khotbah, yang makan, naik perahu, melakukan mujizat itu daging, bukan manusia. Iya. Tumpukan daging. Jadi tumpukan daging, Bang. Jadi tumpukan daging yang lagi Iya, gelantungan bukan di jalan manusia, gitu. bukan daging, benar. Iya, tumpukan daging, Bang. Otaknya Makanya pada itu dagingnya error nginjak semua tanah mereka nggak? itu. Yang Dagingnya saya nginjak pikir itu tanah, daging- tapi bukan manusia. Saya dulu Pak Logikawi Saya rasa pernah, sih dagingnya nggak nginjak tanah, Pak. Pak Logikawi dulu saya pernah Kalau saya hampir nggak yakin terbujuk di itu dengan dagingnya nginjak tanah. Malikil ya. Hmm. Ya saya bilang ya oke lah. Saya cuma ingat perkataan Yesus bahwa setiap roh itu harus diuji. Mohon maaf saya harus uji dulu.
Saya pergi ke Sueb, nggak ada yang betulnya itu yang Malikil ngomong. Ternyata Sueb gurunya anjing. Iya, dia gurunya Sekarang yang lebih begini. ngerti dari Malikil. Enggak. Iya, Malikil Enggak itu begini, Bang. bahasanya ketahuan. Nih sekarang begini, Bang logika, Bakaren sebentar ya. Malikil berani nggak debat sama orang Yahudi? Nggak akan berani. Gue dalam hati. Sekarang kalau dia bilang dia berani debat nih, ya udah berani nggak nih mau debat sama orang Yahudi? Contohnya seperti Bang Billy, berani nggak? Bang Billy Yahudi ya, nggak akan berani mereka tuh. Gue bilang ini hanya penakut doang Begini. yang berani di kandang doang. Jadi begini, boleh saya terangkan? Iya. Ya silakan Bang, silakan. Nah, itu di Yohanes 1:14 itu, ya. Memang secara jujur kata sarx terjemahan harafiahnya itu adalah daging. Terjemahan harafiah ya. Tapi mau secara kontekstual bahwa ini daging ini arahnya daging apa gitu. Apakah daging manusia atau Apa daging binatang? Daging binatang, yes, correct. Iya, ada 2 doang dagingnya. Nah, sekarang kita lihat dalam teksnya. Dan ingat, kata manusia bukan berasal dari bahasa Indonesia. Kata manusia itu berasal dari bahasa Sangsekerta. Jadi kalau misalkan ada teks yang terkait, ya, harus menggunakan komparasi teksnya, begitu. Biar kita bisa menemukan titik temunya nanti. Karena tidak mengetahui satu kata ini berasal dari bahasa apa, begitu. Nah, kita lihat ya. Saya perbesar layar saya dulu. Nah, ini Efraim dapat senjata buat ngelawan Malikil ini. Enggak, bukan senjata. Saya Saya kalau belum nggak ada ketemu senjata sama aja dia udah nggak berani lawan Bang Sueb, Bang saya Disconnect. udah jadi Saya JO belum ada juga senjata dulu aja dia nggak kayaknya. berani lawan, apalagi saya punya senjata. Mana berani Jadi sih, gini. ya kan? Saya dulu sempat mau terbujuk sama JO loh. Untung saya ketemu Sueb terselamatkan saya. Nah, untuk Yohanes pasal 1 nomor 14 ya. Nah, ini perhatikan, ini mahal loh. Jangan salah. Ntar Pakaren Efraim sama logika bayar SPP nanti. Iya. Pakaren belum kemarin sudah. Saya masih ada utang dah. Siap Bang. Nah. Coba Efraim baca dulu terjemahannya. Sebentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sekarang saya gunakan komparasi dalam 2 bahasa. Bahasa Yunani dan bahasa Sangsekerta. Saya klik ya. Kita ganti sekarang. Ini di gereja nggak ada ya. Nggak ada. Cuma di sini. Nah iyalah. Nah, ini di atasnya teks Yunani, di bawahnya Sangsekerta. Nah, nah, perhatikan di sini ya. Ini di atasnya Yunani, di bawahnya Sangsekerta ya. Nah, dikatakan kai hologos sarx hegeneto kai eskenosen en hemin kai etea sameta ten doksan hauto doksan hos monogenus para patros pleres charitos kai aleteias. Nah, dikatakan sarx ya. Nah, dalam bahasa Sangsekerta yang di bawah ini dikatakan begini. Sawado manusia. Sawado manusia. Perhatikan saya tunjuk itu. Itu kalau mau dibaca manusia pakai Y bukan I. Ya. Manusia. M A N U S Y A. Manusia.
sawado manusia, rupena watria, satya tanugraha habyam paripurna sansardedam asmabi rinyanya fasat, ya, tata pitura duitya putrasya yogyoyo mahima tam mahimanam tasya pasyama. Manusia berarti antara kata sharks dengan kata manusia itu sepadan. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa memperkuat? Berarti harus digunakan adalah leksikografi sebagai penentunya. Apakah ini merujuk kepada daging hewan, ya, atau daging manusia? Nah, kita lihat di sini kata sharks. Karena kalau cuma dikatakan daging, sapi pun juga daging, kambing juga daging, B2 sama guguk pun juga daging. Begitu. Ular juga daging. Yes. Ular juga daging, Bang. Why not? Iya. Nah, kata sharks, ya, nah ini. Sharks dalam Bible Hub ini, ya, strong numbernya 4561. Nah, terjemahan harafiahnya daging, ya, flesh ini. Ya, flesh. Nah, di sini dia. Nanti. Di manakah dirimu? Nah, ini. A living creature. Ya. Living artinya kehidupan. Creature artinya menciptakan, ciptaan. Nah, ini. A body of flesh. Tubuh dari kedagingan. Nah, ini. Yang lebih spesifik lagi, lebih spesifik lagi adalah a man. Kalau a man berarti manusia, bukan hewan, Laki-laki. bukan binatang, bukan hantu. Nah, di manakah dia? Mengarah kepada ini. Perhatikan. Enter into participation in human nature. Natur kodrat kemanusiaan. Di manakah itu? Dalam Yohanes pasal berapa? 1 ayat 14. Nah, begitu. Memang terjemahan harafinya Ya, dikatakan sorry, daging. Bang. Begitu. Tapi kalau cuma Ya, dikatakan sorry, daging, saya otomatis kritik dia Bang masih 50-50. Begitu. Ini daging manusia, daging hewan, Atau daging atau daging binatang. apa? Iya kan? Iya. Nah, Iya. ternyata dalam lebih spesifiknya lagi, specifically, a man, manusia, atau anthropos, ya, for basar. Nah, ini basar kan dalam bahasa Ibrani kan daging. Kata basar inilah yang sepadan dengan dalam bahasa Ibrani adalah yang sepadan dengan dalam bahasa Yunaninya adalah sharks itu. Jadi dalam bahasa Ibraninya basar, dalam bahasa Yunaninya sharks, dalam bahasa Sanskertanya manusia. Anthropos, man, untuk basar atau daging. Nah, jadi lalu dia dijelaskan sini, enter into participation in human nature. Masuk ke dalam pelaku dalam bentuk natur kodrat kemanusiaan. Natur ini kan kodrat. Human kan manusia. Berarti kalau dalam bahasa Hebrew-nya basar, kemudian bahasa Yunani-nya sharks, itu daging yang diperuntukkan untuk manusia ya, tidak bisa dia digunakan untuk daging hewan atau daging binatang ya. Enggak, Basar itu tadi. ini basar juga daging sapi juga bisa dikatakan basar. Daging hewan juga basar. Cuman lebih spesifiknya ini dagingnya daging apa? Apakah daging manusia, hewan atau binatang? Ternyata tadi kan lebih spesifik kan merujuk kepada daging manusia. Begitu. Dari penjelasan Iya. leksiko tadi ya. Yes. Iya. Tapi dia mau maksainnya Nah, saya daging kritik Tuhan, Bang Surat Bang. ya. Sebentar, Bang. Nah, Iya, saya tapi dia kritik Bang maunya Sueb. maksain itu Bang daging Sueb punya Tuhan. murid. Ya, Bang Sueb udah tahu punya murid dongo gitu nggak diomelin si Malikil. Oh, saya nggak pernah punya murid seperti itu. Murid saya Pak Karen kan gitu.
Iya kan Malikir belajar dari Bang Sueb. Kalau dia salah mesti diomelin. Lu jangan bikin malu gue ya. Iya Iya kan kan? guru tugasnya Seharusnya kan beda Bang begitu. Wi. Pak Wi, guru itu tugasnya Kalau cuma ngajar. kalau saya Masalah begini, ilmunya disalahgunakan itu kan beda lagi. saya tidak pernah urusannya. bernarasi di luar dari yang Sueb sampaikan. Apa yang saya tanya di Sueb, saya tidak banyak tanya. Saya cuma tanya 1-2 ayat. Nah, itu yang saya narasikan. Kalau ada yang membantah silakan. Saya bilang ke room Sueb. Karena saya punya guru bahasa asli cuma ke situ. Maliki lah apa sih? Ternyata pendusta cuma cari perpuluhan juga. Ya rupanya. sebetulnya Iya, cuman kalau cari dari ayat perpuluhan doang, Bang. Cuman cari Iya, itu. kalau dari ayat Kejadian 6 ayat 3 di situ dikatakan manusia itu hanya daging. Itu jelas loh. Kejadian berapa? 6 ayat 3. Oke, entar. Tunggu kita lihat. Minggu satu-satu. Ini HP Karena dan manusia lalu- itu daging. Tunggu, ntar ya. Kejadian 6 nomor 3. Ini terjemahan ini LI dulu ya. Berfirmanlah Tuhan rohku. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini dalam terjemahan. Ingat, ini masih terjemahan. Bukan asli. Ya. Ntar ya, kita lihat dalam original teksnya. Nah. Ini ya. Waduh. Ini apa namanya? Antara terjemahan dengan original teksnya ya. Semoga gak bertentangan. Ini LI juga kadang-kadang kita memperbaiki malah apa namanya? Malah kita dihujat. Nah, ini dikatakan begini. Vayamir Hashem lo yadon ruhi va adam le'olam. Ya, beshagam hu vashar vihayu yamaf me'a isrim shana. Berkatalah Hashem, ya, janganlah sampai selama-lamanya rohku, ya, bertengkar tentang manusia, karena manusia itu adalah daging. Jadi, besya hu vashar. Hu ini kembali kepada Adamnya ini, manusia. Daging. Dan umurnya akan 120 tahun saja. Me'a ve'asrim syana. Me'a itu ratusan, 100. Ve'asrim 20. 120. Syana tahun. 120 tahun. Gitu. Hu vashar. Jadi wujudnya Adam itu adalah vashar kita ini. Nah, ini daging ini. Ini daging. Ini kalau digores pakai silat kan berdarah nih. Gitu. Itulah vashar. Iya, untuk maksudnya ayat itu menjelaskan manusia ya daging ya manusia, nggak ada daging lain gitu pengertiannya. Begitu. Pesawat bunyi kan jadinya? Iya. Jadi gitu. Jadi untuk Yohanes 1:14 pasal 1 nomor 14 itu memang daging, tapi dia lebih spesifik. Begitu. Amen. Entered into participation in a human nature. Nature itu kan kodrat. Dikodratkan sebagai human, manusia, bukan robot, bukan hantu Casper. Begitu. Iya karena Bang Sueb waras, akal sehatnya jalan. Kalau mereka dijelasin percuma. Nah, itu
Itu dia. Ya, saya tercerahkan karena saya belajar di SUEB juga, Pak Logika G. Iya enggak, karena pikiran dia normal, nalar sehatnya jalan, bagus istilahnya kan. Kalau ngomong sama Malikil Samuel Siaan, nggak bisa. Nggak bisa, mereka akan tarik kita semaksimal mungkin habis duit Iya, kita. pokoknya daging apa? Tuhan. Entar ditanya, Tuhan itu apa? Roh punya daging? Iya. Dari mana? Dari surga. Tahu nggak? Waktu saya diskusi sama Malikil itu kan saya sudah bilang, oke, saya minta maaf sebelumnya saya sering bilang kalian penyembah tai. Ya mungkin saya akan kiblat ke JO. Sabar dulu, Soeb, jangan ketawain. Karena saya lihat dia pakai bahasa Ibraninya bagus ini Malikil. Ada di situ banyak, ada Samuel, banyak sekali di situ. Tiba-tiba begini, sudah selesai saya bilang saya mau ikut JO, tapi dengan satu syarat, kasih kesempatan saya hari ini. Kan Yesus Kristus bilang setiap roh harus diuji. Saya mau uji dulu sehari ini. Makanya saya cari kau itu, Untung malam itu saya ketemu kau, kan kau bilang nanti kalau ke roomku lah ya. Kalau mau tanya-tanya. Oh iya. Saya malam itu saya bilang, Tuhan kasih saya ini kau, saya mau belajar di mana ini. Tapi Pak Karen, yang menjadi pertanyaan, apakah Bang Sued berani mengcounter Malikil kalau Malikil salah menerjemahkan Ibrani dan Yunaninya? Nah itu jadi masalah. Nah ini begini Pak Logika, saya sudah berapa kali di roomnya Sueb, saya sering lihat Malikil itu ngintip di bawah, dia cuma komentar, apa kuliah gratis ya? Saya bilang iya kuliah gratis, daripada sama kau, nanti habis harta aku, saya bilang. Nggak, Sueb juga nggak mau mengkantor Malikil. Oh Malikil kamu salah, terjemahannya pengertian. Tidak boleh kan, tidak bisa. Mau saya mengcounter dia, boleh, tapi face to face. Saya mau kalau face to face. Iya, soalnya kalau online enggak. Soalnya Sueb kan ini rananya dia netral, tidak bisa mengkonter, kan dia bukan Kristen. Bukan. Pengertiannya begini, bukan masalah netral enggak netral ya, karena Sueb itu kan lebih mengerti, ya kan, bahasa Yunani Ibraninya lebih benar. Kalau Malikil salah, Malikil kamu salah, bukan begitu. Nah harusnya begitu. Jangan salah Logika. Kita waktu belajar itu Malikil ada di bawah loh. Malikil apa? Sueb bilang, Malikil itu begini. Nggak bisa ngomong dia di bawah, nggak bisa typing. Suruh saya komentar naik, dia nggak mau. Kalau Sueb itu dia sifatnya tidak mau menyalahkan Pak. Dia ketika ditanya teman-teman Tritunggal, ditanya teman-teman Oneness, dia hanya menerjemahkan sesuai critical text. Saya senang sama Sueb begitu, makanya saya mau bayar SPP. Gitu loh. Kalau Logika belum bayar SPP nih. Sueb, itu cewek yang dulu, kamu belum kawin Sueb, cewek yang dulu siapa tuh di tempat? Ngadi-ngadi Bang Logika ini. Si Umar. Nanya lagi yang itu. Nanya itu BHPing itu belum selesai BHPing itu. BHPing aja belum beres, pakai cewek-cewek lagi. BHPing udah belum beres kok. Tunggu dulu. Nanti kita cari BHPing di mana dong. Enggak, soalnya dulu Sueb tuh di tempat si Valen ada cewek ngejar-ngejar, bukan gitu. Itu fansnya Valen aja. Oh iya. Ya begitulah Pak Logika, kan orang. Saya saja walaupun sudah bapak-bapak, saya kagum lah sama Sueb. Saya sampai pikiran saya bilang istri itu saya kasih kawin anak kita saja sama Sueb lah. Pinter bahasa dia. Istriku sampai bilang, kok gila itu. Udah kau bayar saja Suebnya. Saya bilang masalahnya cari orang pintar begitu susah biar nak bikin rusak keturunan loh. Daripada salah cari suami. Saya pengen juga Pak Karen sebenarnya pengen belajar bisa bahasa Ibrani ya, khususnya Ibrani Arab itu. Tapi mikirnya aduh ini usia sebegini mulai malas menghafal lagi. Iya, bahasa Ibrani sulit, bahasa Ibrani Yunani itu bukan malas menghafal Disko. Saya itu cuma bisa di terjemahannya saja. Kalau mengucapkan itu otak saya loadingnya nggak bisa. Bingung saya. Beneran, makanya saya bilang saya kagum sama Sueb lah, dia bisa belajar banyak bahasa. Kesulitannya bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, dengan bahasa Aram yang masih sama-sama keturunan Semitik, itu keturunan kesulitannya di atas rata-rata, sebab harus ada kaidah-kaidah beberapa
yang dipakai untuk memahami bahasa itu, dan istilahnya beda-beda. Kalau di Arab itu untuk bisa berbahasa Arab itu dan artinya itu ada 15 kaidah tuh, lughah, terus apalagi Makanya bahasa pokoknya Aramik itu pokoknya kan dekatnya ke tuh bahasa Arab kan serumpun ya, ya. Arab. Iya, Saran saya sih Arab. daripada belajar itu nanggung ya, langsung belajar Iqra sekalian tasadatkan. Nah, Itu. Jadi sekali dahulu dua pulau terlampaui. Bang Jul, Bang Jul udah tahu Malikil belajar bahasa Ibrani ya. Seharusnya Bang Jul yang syahadatkan. Oh enggak, memang sengaja kita setting segitu. Biarin aja. Nah, kalau kesemuanya kebingungan kan baru ke langsung Nah, saya yang mensyahadatkan. Kan sekarang banyak yang dibingungkan. Nah, kalau itu Bang Malikil udah syahadatkan oleh Bang Jul. Loh, saya nggak niat, tak biarin. Saya tuh menjangkau Pak Karen, menjago siapa tadi ini Bang Efraim, itu saya jangkau di sana. Nah ini kalau dilawan sama Sueb, kan nggak ada mainan lagi kalian ini. Pak Wi nggak ada mainan lagi. Gimana sih Pak Wi ini? Ini maksudnya tingkat tinggi nih Pak Wi. Semua ya. Saya udah tahu ini yang begini-begini lah logika WA. Jadi Begitu, Pak Wi. Bang Karen pengertiannya jadi Malikil itu disusupkan gitu jadinya. Orang berpikir begitu loh. Nah iyalah. Iya kan? Agen. Normalnya orang berpikir begitu. Bahaya. Kalau Dikira saya sih agen. berpikirnya ini positive thinking aja Pak Lukikawi. Kalau dia mau seperti itu kan memang ya udah jalannya takdir hidupnya seperti itu. Iya. Kalau positif itu hanya memberikan ya keilmuannya. Iya. Bukan Bang Karen, banyak yang disesatkan Malikil loh, karena Malikil itu karismanya itu ngomongnya pinter. Ya disesatkan berapa sih Pak Wi? Berapa? Di TikTok itu banyak loh, di TikTok itu banyak loh. Siapa? Dulu Sedikit saya sempat mau goyang juga loh, tapi saya bilang asa kasih saya kesempatan. Setiap roh Yesus bilang harus diuji. Tak bisa saya langsung amin-aminkan. Iya, Prikiti itu dulu teman saya ya. Dia sama saya ribut sama bom-bom. Bisa ngikut Malikil loh, bisa membela Nantilah pada waktunya, tunggu aja beberapa bulan ke depan. Kembali lagi itu nanti. Ujung-ujungnya ya sadar nanti itu. Tapi Pak Wi, Joe Prikitiu itu Beda lagi. warna-warnanya beda. Beda dengan Pak Wi. Mereka semua. Beda Pak Wi, kemarin Tahu udah kita beda. saya dengan Bang Jul. Iya. Dia tapi doketisme kayak Malikil. Beda Pak Wi. Bukan sebagai Beda. manusia. Beda. Beda. Dia justru mengakui kalau Yesus itu manusia, kalau Joe Prikitiu. Dan dia satu-satunya JO di TikTok yang tidak menolak kata Allah dalam Bible versi LAI. Dia malah justru memperjuangkan kata Allah. Udah kita audit Pak Wi. Enggak, ya dalam masalah itu enggak. Soalnya nggak tahu ya kalau dia berubah ya. Saya sering ngomong diskusi sama dia begitu kayak Malikil. Yang berbeda itu setahu saya Oneness Internasional seperti Joshua Tehu, Henry Tan dan Gabriel Andreas itu berbeda memang. Mereka mengakui sebagai manusia Risakti, 7 Metrai, Guru. Nah, dia mengakui. Nah, dulu saya masih ingat juga waktu Bang Joe Prikitiu itu debat dengan Pak Wi kan di Komalnya Bang Risakti ya. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu Pak Wi. Kemarin udah kita ngobrol dengan Bang Joe itu. Dia kayaknya sekarang udah beda karena dia juga sempat debat juga dengan Tom and Jerry justru. Ya itu masalah Allah kan, perkataan Allah. Enggak, waktu Yesus datang sebagai manusia apa bukan? Nah dia pikirannya masih sebagai manusia setahu saya ya, bukan sebagai manusia. ada suara guguk ini dari mana nih? Di Pakaian Malikil Joe apa? Kalau katanya Pak
logikawi Malikil itu Wanesnya Wanes lokal, Ya, JO-nya JO betul. lokal. Iya. Pak Wi ini JO lokal itu ya, adu tior. ya JO lokal itu bukan Kristen ya. Jadi JO itu Judas only. Hei, Nah, itulah masa? yang dianut Sudah sorry. Oh, Judas only. Malikil, Samuel Chan, Kesia, Billy Lin. Mereka Tunggu, bukan tunggu, Kristen. tunggu. Ini kalau Judas only berarti nggak nyembah Yesus dong. Nyembahnya ke Yudas Iya, dong. nyembah Yesus siluman. Bukan logikawi. Itu saya sudah balas loh. JO itu Malikil mereka tuh Yesus on off. Iya, Kalau bukan katanya pengertiannya. Efrem, kalau kata Efrem, JO itu Yahweh. Yahweh only. Iya, Tunggu. pengertiannya Kalau banyak misalkan pengertiannya mereka memanggil Yesus tapi bukan Yesus yang benar, yang sejati. Yesus siluman. tunggu. Ini kok ada yang kurang, ada yang gas steril ini. Apa namanya? Kalau mereka menyebut ini dengan sebutan proper name Yahweh, ini kan memang ada begitu. Tapi jadi kalau misalkan tidak menggunakan Yahweh, berarti proper name nama Tuhan nggak ada dong. Nah, mumet lagi ini nanti nih. Mumet lagi nih. Tambah mumet Bosen kan. lagi nih. Kasus Ya, itu Pin pasti belum orang- selesai, dibikin mumet lagi nih. Iya, jadi orang Kristen Waduh. mengakui Yahweh itu Yesus, tapi nggak disebut kenapa Yahweh, karena Yahweh itu Allah suku. Khusus Kenapa kok suku Allah suku? Yahudi. Makanya nggak disebut oleh orang Kristen, diganti jadi Yesus yang sudah menyatakan namanya untuk segala bangsa. Nah, itu yang jadi masalah. Sekarang orang-orang Indonesia yang nggak ada keturunan Yahudi, sok Yahudi-Yahudian. Nyebutnya Yahweh, Bapak Yahweh kayak si Kembuan. Nah, itu menyesatkan sebetulnya, nggak boleh. Waduh. Kalau saya mah panggil Bapak saja lah, nggak usah ada yang lain-lain. Tapi Bapak juga nggak ini loh, boleh, Bang Karen. Tritunggal Kalau yang paling Bapak bener itu berdoa, Tritunggalnya Pak Wi itu. Bener nggak Pak Wi? Pak Karen, kalau kita orang-orang, makanya saya tuh kritik ya, orang Tritunggal menyembah, memanggil Bapak Surgawi, itu menyembah Bapak Iblis. Kenapa? Karena tidak melalui Yesus. Kalau kita menyembah hanya kepada Yesus, otomatis kepada Bapa. Nah, yang terjadi mereka membalik langsung kepada Bapa. Itu namanya menikam Yesus dari belakang. Kenapa? Karena sama pengertiannya di Matius 28 ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Kita pakai analogi. Seorang raja telah menyerahkan kuasanya kepada putra mahkota. Raja yang pensiunnya yang disembah apa putra mahkota yang naik jadi raja? Putra mahkota telah menjadi raja. Nah, Dua-duanya. iya. Harus Nah, dua-duanya. makanya gereja ribuan tahun itu menyembah Bapak Iblis. Saya katakan jelas. Karena mereka melangkahi dari Yesus. Yang benar menyembah Yesus itu otomatis menyembah Bapa. Salah. Itu juga salah. Makanya dikatakan di Efesus apa Kolose saya lupa ya. Semua lidah, Ada. semua lutut harus dekat lutut menyembah kepada siapa? Yesus. Salah. Baca kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 12 tidak bicara begitu. Tua-tua Israel yang ada di atas di sorga itu, di atas apa tata, semuanya sujud menyembah sama Bapa dan anak domba, seekor anak domba. Bacalah Wahyu itu. Ya, Wahyu Wahyu 5:12 itu. Wahyu 5 ayat 12. 12. Tamat tunggu yang tadi yang dari Pak Logika tadi di Filipi berapa? Jadi harus dua-duanya, bukan cuma satu. Masa sudah pensiun tidak disembah? Yesus di Yohanes 4 ayat 24 mengatakan bahwa sudah tiba saatnya kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Allah itu tidak berkulut, tidak makan minum berak, kencing kontol dipotong. Tadi penyepakaran di ini Apokalipsis Wahyu 5 ayat 5:12. Wahyu 5 Kalau ayat 12. Bang Wi di mana? Di Filipi berapa tadi? Biar aku catat dulu. Yang Bisa semua kalau lutut cuma Yesus. sujud betul. Nah, yang sujud kepada Yesus itu. Tunggu, saya lupa ayat ya.
Jangan sampai dipakai proskuneo atau latru ini. Coba cari dulu. Di mana? Di Filipi berapa? Harus Tunggu, saya keduanya, cari. tidak bisa satu. Nah, cari dulu. Kalau satu namanya doktrin kudeta. Masa bapaknya mau dipecat? Wahyu 5:12 katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5:12. Di ayat 13-nya mereka sujud Dan aku menyembah mendengar keduanya. semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dua-duanya disembah sama orang di sorga, sama malaikat-malaikat. Bukan cuma satu, Wi. Salah kalau bilang cuma satu, cuma Yesus. Itu antikris. Yang menyembah cuma satu, antikris harus menyembah keduanya. Maksudnya Filipi 2:10-11. Filipi 2:10-11. Oke, wait. Filipi 2:10-11. Kita ke Filipi dulu kalau gitu. Filipi. Nah, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala langit yang ada di langit. Ya kan, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di atas dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi pengertian ayat itu, kalau kita menyembah hanya kepada Yesus, otomatis kita memuliakan Bapa. Itu pengertian ayatnya. Jadi segala sembahan harus melalui Yesus, kepada Yesus. Nah, itu yang terjadi. Saya tidak setuju. Yang terjadi, gereja-gereja salah mengajarkan ribuan tahun. Berdoa kepada Bapa. Dari ayat ini jelas menyatakan kan. Nah, tentang Bang Karen, kitab Wahyu itu eskatologi. Kalau Bang Karen belajarin, itu berusaha berisi tentang simbolik, perumpamaan. Jadi karena kalau kita merujuk ke 1 Yohanes 2 ayat 22, antikris itu yang tidak mengaku keduanya, bukan cuma mengaku Yesus. Orang Yahudi cuma percaya Bapa Yahweh, dibilang Yesus anak-anak iblis, begitu loh. Ya, orang Yahudi percaya Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu adalah Yesus. Nah, kenapa orang Yahudi dibilang anak-anak iblis? Karena dia tidak percaya kepada Yesus yang adalah Yahweh itu, yang menjadi manusia. Itu masalahnya. Hampir JO nih Pak Karen. Hampir JO. Ya, jadi Pak Karen, kalau mau jadi Kristen sejati, sembahlah hanya di dalam Yesus. Nanti otomatis kepada Bapa. Orang di sorga menyembah keduanya kok ke Yesus. Nggak ada, itu cuma Wahyu itu kitab eskatologi, itu kitab perumpamaan. 1 Yohanes 2, begini sebentar, saya baca 1 Yohanes 2 ya. Antikris itu setiap mereka yang tidak mengaku Yesus adalah Kristus, yaitu yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi kalau cuma mengaku anak, menyangkal Bapa, ya antikris. Yang mengaku Bapa tidak mengaku anak, antikris. Harus keduanya, itu loh. Ya, kita mengakui Bapa waktu hanya ada waktu kristologi Yesus manusia. Karena Yesus jadi manusia, makanya dia memanggil Bapa. Nah, banyak pertanyaan. Oh, doa Bapa kami itu buktinya Yesus mengajarkan doa kepada Bapa. Bapa yang mana? Doa Bapa kami itu untuk khusus orang Yahudi. Doa kepada siapa? Bapa Yahweh. Ayatnya di mana? Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 64 ayat 8. Jadi Yesus mengajarkan berdoa Bapa kami itu khusus untuk orang Yahudi, doa kepada Bapa Yahweh. Nah, kita kan bukan Yahudi. Kita nggak boleh berdoa Bapa kami, memanggil kepada Bapa kami karena kita Kristen.
Boleh. Itu menurut saya ya. Jadi kesalahan gereja apa? Yang mengajarkan doa langsung kepada Bapa, apalagi Katolik ya. Ortodok, wah itu parah banget dah. Katolik multi theos, balah Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria, para santo, para malaikat. Nah itu parah. Ya kalau saya Jadi berdoa penyembahan cuma hanya sama kepada seperti Yesus ajarkan, Pak Yesus, Logika. ya. Berdoa kepada Bapa, terakhirnya saya bilang dalam nama Yesus. Jadi Ya Yesus tetap nggak legalitasnya boleh. sebagai materai. Nggak boleh, karena boleh bagaimana? Yesus sudah diberikan kuasa. Makanya kan saya tadi Nggak pakai bisa. analogi. Raja Nah, telah begini. memberikan putra mahkotanya kuasanya. Yang disembah raja yang pensiun apa putra mahkota? Putra mahkota. Bisa. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 23-24, sudah tiba saatnya kita akan menyembah Bapa. Menyembah Bapa loh, ini perintah Yesus. Di dalam roh dan kebenaran, sebab Allah itu roh. Ya Allah itu, Tuhan itu ya tidak bernonot, tidak makan minum berak, kencing. Ya, Bapa itu roh, Bapa itu Allah yang tidak kelihatan, yang tidak Nggak punya bisa bentuk kita. dan rupa. Bagaimana kita bisa menyembah Bapa yang tidak kelihatan, yang tidak dikenal, yang tidak punya bentuk dan rupa? Sama istilahnya kita menyembah kepada angin, karena nggak ada bentuk rupa. Makanya dari Bapa itulah dinyatakan Yesus, supaya kita menyembah Yesus baru sampai kepada Bapa yang tidak kelihatan itu. Pengertiannya begitu, seperti Yohanes 14 ayat 6. Akulah satu-satunya jalan menuju Bapa. Artinya segala sembahan, pujian, menyembah itu harus kepada Yesus, nanti otomatis kepada Bapa yang tidak kelihatan itu. Bagaimana kita manusia ya, yang makhluk rendah bisa menyembah kepada Allah yang tidak kelihatan, yang tidak tahu bentuk dan rupanya. Nah, itu masalah gereja ribuan tahun pengajaran. Kalau dari kita pengajarannya bukan begitu, Pak Logika. Jadi penyembahan dan doa kita kepada Bapa, legalitas Kristus itu hanya sebagai materai. Ya, sebagai penyampai atau sebagai apa ibaratnya itu ajudan. Apa Bapa ini ada yang minta berdoa ini. Jadi Yesus hanya menyampaikan kepada Bapa seperti perpanjangan. Ya kalau begitu, kita bisa berdoa Yesus itu hanya langsung perantara. Iya, Ya, kalau Yesus pengertian bilang Pak Karen begitu. dia utusan. Kalau pengertian Masa Pak kita- Karen begitu, Yesus mau hanya bilang Yesus perantara, penipu? nggak beda jauh dengan Bunda Maria, para malaikat, para santo. Salah, bukan begitu. Bukan begitu ceritanya. Kalau Bunda Maria kami cuma anggap sebagai baskom. Baksonya ya Yesus. Masa kita mau makan baskom gimana sih? Makanya Iya, kalau bakso. kita menganggap Yesus itu hanya seperti Bunda Maria, orang Katolik juga Bunda Maria perantara. Orang Katolik itu perantaranya banyak. Yesus, Bunda Maria, para malaikat, para santo, perantara kepada apa? Bapa. Tidak lah, tidak ada ayatnya perantaranya pakai Bunda Maria, santo-santo itu. Santo Claude. Makanya kan saya tanya Bang Karen, saya pakai analogi yang mudah dipahami, Bang Karen. Saya raja pensiun, sedang menyerahkan kepada anak saya putra mahkota. Apakah yang disembah saya atau putra mahkota? Putra mahkota. Itu Saya pakai tetap nalar akan sehat cari ya. bapaknya sama melalui anaknya. Kan saya masih ada. Bapaknya sudah Misalnya saya menyerahkan ada hubungan kuasanya bisnis. kepada putra mahkota. Ya sebentar. Saya kan misalnya saya ada hubungan bisnis dengan Sueb. Ya kan, Sueb Pak bilang Karen, saya udah pensiun saya nih, mau- saya serahkan sama anak saya. Gimana diskon? Saya mau tanya sedikit ke Pak Wi nih. Tadi Pak Wi Silakan, bilang silakan. Bapak Iya, iya. sudah menyerahkan tahtanya kepada putra. Nah, dengan Iya. demikian Pak Wi mengatakan bahwa kekuasaan tersebut mutlak sudah diserahkan ke Yesus dan Bapak pensiun. Penyerahan tadi itu apakah bisa dimaknakan pensiun? Kalau misalkan pensiun, Bapak sudah nggak ada kerja lagi dong. Iya, kalau Padahal dia kita masih berkuasa secara kan, manusia Bapak. bicaranya ya pensiun. Sang Bapak Iya, ini kan- harusnya kan- masih berkuasa kan? Nggak bisa Anak seperti manusia. itu logika. Yesus Kristus buat Ya. kami hanya Jadi kalau sebagai bicara domba secara tebusan. analogi manusia,
Begitu loh. Ya, secara analogi manusia, Bapak ya pensiun, rajanya udah pensiun, makanya harus disembah sang putra mahkotanya secara manusia. Tapi kan kita bicara Kan sudah jelas tadi, walaupun Pak Logikawi bilang begitu, tercatat dalam kitab Wahyu 5 ayat 12, semua yang ada di sorga, para malaikat dan tua-tua bangsa Israel itu sujud menyembah ke mereka dulu.